Pemirsa Intens Investigasi. Perlahan tapi pasti, kasus kematian Vina dan Eki sepertinya akan segera menemukan titik akhir. Setelah munculnya beberapa pihak yang diyakini mengetahui peristiwa ini, hingga kabar dugaan aksi salah tangkap yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini pun muncul 4 orang saksi mata dan orang tua dari kelima terdakwa. Di hadapan pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi, mereka pun mengaku memiliki keyakinan kepada terdakwa yang ditahan tersebut bersama mereka saat kejadian. Kali ini muncul saksi baru bernama Sadikun yang dianggap memperkuat keterangan terdakwa anak pada saat penangkapan bernama Saka Tatal. Sama seperti para saksi lainnya, ia pun juga berkeyakinan terkait keterlibatan Saka Tatal dalam permasalahan ini. Lantas, seperti apa kesaksian dan juga cerita Sadikun saat malam kejadian tersebut? Seperti apa pula Sadikun sebagai orang yang lebih tua mendengar kesaksian yang keluar dari Saka Tatal yang seolah masih memiliki tanda tanya besar mengapa ia bisa tersangkut dalam masalah ini dan dijadikan terpidana? Dan benarkah pula selain Saka, Sadikun pun juga mengenal hampir seluruh pelaku yang menurutnya tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang sudah diputuskan oleh pengadilan pada saat itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak demi babak baru sepertinya terus tersaji dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki yang sampai saat ini pun belum terungkap. Seperti diketahui, kini mulai muncul wajah-wajah baru yang diyakini mengetahui peristiwa ini, bahkan sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada saat itu. Setelah diketahui munculnya nama Teguh Wijaya, salah satu saksi kunci yang mendukung kesaksian 5 terdakwa lainnya. Kali ini muncul seorang pria yang bernama Sadikun dan mengaku rekan Saka Tatal. Sadikun dalam bincang-bincangnya dengan tim Intens Investigasi menyebutkan, ia pun cukup angkat topi dengan keberanian pria yang dikenalnya sejak kecil tersebut. Padahal biasanya seseorang yang baru bebas dari tahanan menikmati momen kebebasannya, tapi tidak bagi Saka Tatal. Selain itu, Sadikun pun masih tidak percaya jika Saka yang sudah dikenalnya sejak kecil itu melakukan perbuatan yang sudah diputuskan oleh pengadilan pada saat itu, hingga membuat Saka Tatal harus menjalani masa tahanannya di penjara selama hampir 4 tahun. Ya, saya yang ternyata emang dia nggak salah, saya yakin. Bagus, saya acungi jempol. Aku salut sama dia. Mentalnya maksudnya udah agak berani. Dulu dia nggak berani. Makanya alhamdulillah udah ada film Vina ini, saya tuh ya pikiran aku tuh pikiran banget. Semoga aja terungkap semua ini. Terungkap semua pokoknya. Nggak tahu dalangnya siapa atau siapa, udah. Saya tuh doanya itu aja dari dulu. Makanya saya tuh yakin kalau si Saka Tatal itu ya nggak salah. 100% saya berani. Jamin saya siap. Karena dia bersama Saka kejadian itu. Iya. Makanya berani menjamin itu karena itu. Maka saya tuh yakin banget. Ya, tumbuh dan besar bersama dengan Saka dan beberapa terdakwa lainnya. Sadikun pun cukup kenal dekat dengan 5 terdakwa dalam permasalahan ini. Sadikun mengakui bahwa ia mengenal mereka saat masih usia sekolah dasar.
Sadikun pun juga bercerita jika hampir keseluruhan terdakwa semuanya berprofesi sebagai kuli bangunan, sehingga tidak mungkin memiliki kemampuan untuk membeli motor. Bahkan disebutkan aktif dalam geng motor. Ada kenal. Ada beberapa mungkin yang kenal. Ya dari Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyadi. Terus yang nggak kenal tuh pokoknya Acil Tato aja yang kenal. Berarti hampir rata-rata semuanya kenal ya? Kenal. Dan A juga meyakini bahwa dia itu bukan pembunuhnya juga. Enggak. Korban salah tangkap Iya. tadi ya? Nggak ada yang seperti itu teman-teman saya tuh. Emang yang 5 itu teman saya semua, dari teman SD kenal semua, di Saputra, teman. Tapi nggak seperti itu teman-teman saya. Saya tahu sifat dia, pergaulannya dia tahu semua saya. Maka saya nggak yakin kalau dia tersangka ya, nggak yakin. Karena mereka cuma kuli bangunan gitu kan, mereka kuli bangunan yang logikanya kalau geng motor dari mana dia punya motor gitu loh, ya kan? Dari prosedur penangkapannya itulah yang sudah keliru Mas gitu. Berarti memang semuanya itu rata-rata profesinya adalah Kuli sebagai bangunan. kuli bangunan. Iya. Ya, alhamdulillah udah terungkit semua. Biar cepat selesai kasusnya, biar cepat kelar. Semoga yang di dalam sana cepat keluar. Terus Bapak Presiden, saya minta tolong. Ya, Pak Presiden minta tolong sebesar-besarnya tuntaskan masalah Vina dan Ima. Nah, teman-teman saya yang di dalam sana nggak ada yang bersalah. Aku mohon Bapak Presiden minta tolong sebesar-besarnya. Mohon. Aku yakin Presiden. Terima kasih. Sedikit bercerita perihal kejadian di akhir bulan Agustus 2016 yang menjadi malam terjadinya peristiwa penghilangan nyawa Vina dan juga Eki. Sadikun pun menceritakan jika saat itu Saka Tatal menghabiskan waktu dengannya dengan nongkrong di depan rumahnya mulai dari pukul 8 malam. Tidak lama kemudian, di malam yang sama, ia pun dimintai tolong oleh rekannya bernama Irfan untuk membantu membawa motornya yang rusak ke bengkel, di mana lokasinya harus melewati flyover yang menjadi TKP. Namun, saat hendak melewati flyover tersebut, ia pun melihat keramaian dan banyak polisi, sehingga memilih untuk melewati lokasi lain. Namun tetap ke tujuan yang sama hingga motor rekannya selesai dibetulkan dan kembali ke rumah. Kesaksian itulah yang membuat Sadikun pun juga yakin betul jika Saka Tatal tidak terlibat. Lantas, seperti apakah harapan Sadikun untuk proses panjang yang kini akan ditempuh Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya? Benarkah ia pun juga berharap mulai terbukanya kasus ini membuat nama baik Saka Tatal pun kembali pulih seperti sedia kala? Ya, awal mulainya Saka di rumah saya jam 7-an tuh ya. Malam kumpul-kumpul sama anak-anak ya biasa nongkrong biasa lah, ada gitaran apa. Jam 8 ke atas nongkrong di rumah neneknya Saka. Tiba-tiba jam 10-an itu ada teman saya yang namanya Irfan itu minta tolong itu motornya mogok, radiatornya tuh jebol, jadi kan nggak bisa jalan tuh. Pas itu kan dia nanya, minta tolong sama saya, temen kamu ada nggak yang bengkel buka? Ya kata saya tuh entar, kalau masalah buka atau enggak sih belum tahu, saya kontak dulu. Ternyata ya masih buka. Terus saya gitu, nah orang bengkel itu di situ jemput teman saya si Irfan, motornya mogok tuh. Salah juga jam 10 itu ke bengkel, ikut sama saya boncengan, ada motor 5 becongan semua, maksud saya Saka becong sama saya. Nah, di arah flyover Pompongan itu ya, yang pas kejadian Cina tabrakan itu, saya kan dari
jauh nih, tukang bensin nih, kan udah kelihatan nih dari jauh tuh ada aba-aba polisi rambut-rambut tuh mas. Nah, saya kan takutnya razia itu kan, jadi saya bilang sama anak yang lagi di step nih, si Irfan yang punya bengkel itu, nanya, saya tuh, udah belok aja, udah tanggung, udah capek, gas aja, ya udah, kamu lurus, saya belok sama Saka tetep, sama teman-teman yang lain tetep, tapi ke arah bengkel sama, tujuannya sama, cuma beda menit aja. Nah, saya tiba di bengkel kan, nanya sama temen saya tuh, kejadiannya apa di situ, ada razia atau apanya kan, saya nanya. Tabrakan, cuma itu doang. Oh, banyak polisi tabrakan, kirain itu razia. Oh ya udah. Selesai itu kan motor kan jadi jam 12 kan. Habis itu kan saya pulang sama Saka tuh, pulang. Rumah nenek lagi, rumah neneknya Saka. Si Saka tidur, habis pulang dari situ tuh, saking capeknya, nggak tahu apa ya, kan udah malam banget sih, capek. Nah, saya nggak tidur sampai pagi, saya nggak tidur, udah itu aja. Tiba-tiba besoknya tuh Saka ketangkep, disangkanya tuh apa gitu kan, kasus anak muda lah, lahir apa gitu kan, tahu-tahu aja dengar kasusnya seperti itu. Maka saya kan penasaran kok bisa, makanya saya berani jadi saksi. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dari kemunculan Sadikun adalah ia mengaku jika rekan-rekannya dan juga Saka sama sekali tidak mengenal Eki dan Vina. Terkesan janggal memang. Bagaimana seseorang yang tidak saling mengenal lalu bisa melakukan perbuatan yang bahkan sudah diputuskan bersalah oleh pihak kepolisian dan pengadilan tersebut. Lantas, seperti apakah sosok Saka di mata Sadikun? Benarkah mengenal Saka sejak kecil membuat Sadikun semakin berkeyakinan jika Saka Tatal tidak bersalah dalam permasalahan ini? Kenal sama Vina sama Eki nggak? Enggak kenal sama sekali. Karena dia orangnya polos, Pak. Nggak pernah keluar di rumah. Sekolah aja dia kan kadang berangkat, kadang enggak. Kan terbuka dia sekolahnya, nggak negeri. Dia di rumah aja pokoknya. Kalau ada yang ngajakin main bola, dia suka main bola. Anak-anak kan, masih anak-anak. Ya, usianya masih di bawah 15. Iya, suka banget ya. Di balik pernyataan Sadikun perihal Saka Tatal dan dugaan yang dilakukannya, proses untuk pemulihan nama baik Saka memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Lantas, seperti apa usaha yang akan dilakukan oleh pengacara Saka Farhat Abbas? Benarkah dalam waktu dekat ini ia pun akan segera melayangkan proses PK ke Mahkamah Agung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, masih melanjutkan usaha yang terus diupayakan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya. Pengacara Farhat Abbas pun menuturkan, proses pengajuan PK yang sudah digembar-gemborkannya selama ini sudah siap dan minggu depan akan diajukannya ke hadapan Mahkamah Agung. Jadi kita akan segera mengajukan PK dan minggu depan kita daftar PK
untuk memulihkan kembali harkat martabat dan minta ganti rugi kalau perlu kepada negara akibat kesalahan hukuman ini. PK udah selesai, tinggal tambahan-tambahan dan koreksi dari teman-teman. Farhad pun juga memiliki keyakinan penuh jika peninjauan kembali yang akan diajukannya bisa memperoleh hasil yang mencengangkan. Pasalnya, ia pun sudah memiliki beberapa saksi yang sudah mau berbicara lantang dan berani memberikan kesaksian jika kliennya tidak bersalah. Lantas, seperti inilah Farhad menguraikan beberapa kejanggalan yang akan menjadi novum atau sebuah bukti baru untuk menjadi dasar melakukan peninjauan kembali. Semua saksi-saksi yang sayang dan percaya bahwa Saka Tatal tidak melakukan perbuatan pembunuhan berencana sudah merapat dan bersedia dia jadi saksi. Ya, itulah kira-kira. Jadi harapan kita, inti dari persoalannya itu adalah nggak ada saksi yang mendengarkan langsung atau melihat atau mengalami kejadian pembunuhan berencana itu. Artinya hanya katanya gitu. Bahkan saksi-saksinya udah pada mencabut semua, mencabut kesaksiannya gitu. Ini merupakan cahaya terang dalam keadilan khususnya Saka Tatal. Kalau buat yang lain saya nggak terlalu banyak komentar karena mereka ada pengacaranya. Tapi yang jelas klien kami telah dibebaskan dan sekarang masih wajib lapor, tapi tidak menutup kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali. Sementara itu, di balik PK Saka Tatal yang akan segera dilayangkan, seperti diketahui, baru-baru ini kesaksian pun diungkapkan oleh mantan narapidana yang juga sempat merasakan dinginnya dinding lapas kelas 1 Cirebon bersama 7 orang terpidana. Lantas, seperti apa ia melihat permasalahan tersebut? Benarkah ia pun juga merasa miris dengan vonis berat yang harus dijalankan oleh mereka, sementara mereka pun berucap tidak pernah melakukan hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini, jagat dunia sosial media sempat dihebohkan dengan kemunculan mantan narapidana yang mengaku mengenal ke-7 terpidana lantaran sama-sama berada di lapas kelas 1 Cirebon. Mengaku mengenal para narapidana lantaran tugasnya pada saat itu sebagai tamping atau tahanan pendamping khususnya di bagian keagamaan. Pria yang akrab disapa Abi itu pun menceritakan bagaimana awal mula ia mengenal ke-7 narapidana atas nama Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Suprianto alias Kasdul, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, dan juga Sudirman. Bahkan Abi mengaku cenderung dekat dengan Sudirman yang menurutnya sering mengunjunginya di kamarnya dan sering bercerita. Lantas, seperti apa ia melihat permasalahan ini? Benarkah ia merasa miris dengan vonis berat yang dijalani mereka, sementara mereka pun tidak pernah melakukan hal tersebut? Dari lapas, yaitu Mapanali, masa pengenalan lingkungan tadi. Nah, kelima orang tadi satu persatu saya semua napi yang masuk di sini pasti akan kenal saya, ketemu dengan saya istilahnya. Kemudian saya bicara juga pada napi yang saya tanyakan dari Cirebon, nah, kasusnya apa? Kasusnya 340. Oh, nah, tapi saya nggak membunuh, Mbak. Coba saya, loh, kok nggak membunuh? Kenapa Anda bisa ngebunuh dari sini? Sekarang kayak gini, Anda dan saya itu sama-sama
sama-sama saya perjalanan. Anda dan saya itu adalah sama-sama terpidana. Ada napi, saya napi. Tentunya saya bilang tadi, kalau sama napi asik aja lah. Ya tapi saya pun bingung, proses awalnya gimana? Saya menanyakan itu. Proses awalnya kan ada di sini gimana? Ya, hubungan kami itu pulang kerja. Setelah pulang kerja kami ditangkap. Dari penangkapan itu di dalamnya ada LP. Setelah ditangkap udah saya dibawa ke Polres Kota, Polres Ciko. Dibawa ke Polres Ciko, kemudian saya di sini di BAP. Setelah di BAP tadi proses terjadi sebuah intimidasi yang dilakukan. Cara BAP-nya tadi saya bilang, kapasitas pengacara gimana? Saya tidak dampingi pengacara. Kata beliau untuk mereka semua, terus ya sudah, karena saya tidak kuat diintimidasi, kulit sampai ditendang kayak gitu, maka saya nggak. Itu yang membuat saya panik. Nah kemudian di persidangan kenapa nggak ngomong? Saya sudah ngomong, saya di persidangan pun sudah ngomong, didampingi sama pengacara, tapi kan sudah ada pengaman, dia bilang tetap. Nah dari situ lah makanya saya tuh miris banget. Orang nggak bersalah satu sisi, tapi di sisi lain kalau dia menjalani hukuman seumur hidup lagi, bukan setahun 2 tahun, seumur hidup, bilang dia mau bersalah 1 kali. Itu power mereka. Ya sekarang bisa kelihatan seperti itu bang. Kalau dari pandangan Habis? Kalau pandangan Habis sih, saya review ulang. Saya minta review ulang dari awal. Ya semua mereka yang lebih pintar dan lebih jago berkomentar, pada dasarnya sah karena sama mereka. Setelah udah saling ngomong, salah lagi. Yang penting saya punya harapan. Ini adalah sebuah pembelajaran buat semuanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.